2017. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah mode pembelajaran digital learning dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 dengan materi pokok, permintaan dan penawaran dengan teknologi untuk pelaku ekonomi. Setelah kita membahas mengenai situasi yang ada pada saat ini pada era digital, maka dalam pembelajaran perlu adanya pengkombinasian dari pembelajaran dengan teknologi yang dinamakan dengan pembelajaran digital atau digital learning. Pembelajaran digital merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih luas dan bervariasi. Melalui fasilitas yang telah disediakan oleh sistem tersebut, pembelajaran yang dilakukan tidak dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Jadi, materi yang dipelajari lebih bervariasi, tidak hanya dalam bentuk verbal saja, tetapi lebih bervariasi seperti teks, verbal, audio, visual, dan gerak. Pembelajaran digital ini pada prosesnya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, smartphone, dan lain sebagainya. Di samping itu, pada proses kegiatan pembelajaran didukung oleh layanan tutor yang membantu peserta didik bila mengalami kesulitan. Nah, layanan tutor ini dapat dilakukan oleh guru itu sendiri ataupun teknisi khusus. Terdapat 3 ciri-ciri dari pembelajaran digital atau digital learning. Yang pertama, pendidik tidak sebagai sumber utama, melainkan sumber belajar lebih bervariasi seperti adanya Scrum, elektronik modul, dan video. Nah, yang kedua, belajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, yang ketiga, belajar dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar peserta didik masing-masing. Dari pembelajaran digital ini terdapat 2 keuntungan, yaitu dari sisi efektivitas dan sisi efisiensi. Nah, dari efektivitas ini karena pembelajaran meliputi persepsi, motivasi, kerjasama, pengulangan, aktivitas, dan korelasi. Dan dari sisi efisiensi karena yang pertama dapat menghemat waktu dan juga sebagai langkah dari mengikuti arus perkembangan zaman jadi kita dapat menyesuaikan diri dengan teknologi. Nah, terdapat langkah-langkah dari pembelajaran digital ini yang harus diperhatikan oleh guru ataupun tutor maupun dari peserta didik ini sendiri, yaitu terdapat 7 langkah. Yang pertama, guru atau tutor harus menyiapkan media pembelajaran digital berupa layanan pembelajaran seperti Edmodo, Google Classroom, Zoom, Hangout Meet, dan lain-lain yang dibantu dengan media interaktif seperti Makromedia, Prezi, Articulate, Storyline versi 1, 2, 3, maupun 360, dan lain-lainnya. Yang kedua, setelah media siap, guru atau tutor memberikan link yang dapat diakses oleh peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mulai mengakses link yang sudah diberikan oleh tutor atau guru, yang kemudian peserta didik tersebut mulai melakukan proses pembelajaran dengan memahami materi yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Yang keempat, bila peserta didik mengalami kesulitan, maka guru tutor memberikan arahan dengan media yang telah disediakan dari aplikasi tersebut atau sistem tersebut berupa pesan teks atau pesan diskusi maupun video call bila disediakan. Yang kelima, setelah materi tersampaikan, maka peserta didik diminta oleh guru atau tutor untuk mengerjakan kuis yang telah disediakan atau terdapat dalam media atau sistem tersebut. Yang keenam, guru atau tutor memberikan evaluasi dari hasil kuis yang telah dikerjakan oleh peserta didik sebelumnya. Yang terakhir, guru atau tutor memberikan apresiasi terhadap peserta didik dan kemudian memberikan stimulus untuk materi yang selanjutnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Berikut ini contoh dari digital learning atau pembelajaran digital.
Oke, segitu dulu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat pagi!